Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan materi yang berjudul Evolusi Dispersi Struktur Kepemilikan Korporasi di mata kuliah pengantar Corporate Governance yang diampu oleh Bapak Dr. Rahmat Al-Hidayat, SE MFDev. Jadi teman-teman semuanya, nilai perusahaan itu penting sekali bagi kesejahteraan pemegang saham. Tetapi sering terjadi nih konflik antara manajer dan pemiliknya. Nah, oleh karena itu diperlukan sekali good corporate governance dan pengawasan oleh pihak berwenang untuk menyelaraskan kepentingan dan menjaga nih kinerja perusahaan tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang karakteristik perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup atau biasa disebut dengan closed corporation, teman-teman, atau bisa juga disebut dengan Besolen Vennootschap, yang merupakan bentuk perseroan terbatas yang merupakan kebalikan dari perusahaan terbuka. Jadi perusahaan tertutup ini, teman-teman, tidak menawarkan sahamnya untuk dibeli oleh orang umum. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli saham dari perusahaan tertutup ini. Hak pemegang saham dan kewajiban fidusiari. Good corporate governance menekankan perlindungan hak pemegang saham serta kewajiban direksi atau komisaris untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Hal ini karena adanya potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik atau agensi teori, sehingga diperlukan pengawasan agar perusahaan tetap berjalan sesuai kepentingan pemegang saham. Peran kepemilikan institusional dalam pengawasan. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi besar, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, perusahaan investasi, maupun lembaga hukum lainnya. Dalam kerangka tata kelola korporasi, kepemilikan institusional bertindak sebagai agen pemantau atau monitoring agent yang sangat efektif. Model-model kepemilikan saham dunia. Model tata kelola korporasi di berbagai negara secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yang mendominasi, yaitu model shareholder dan model stakeholder. Model shareholder memandang pemegang saham sebagai pihak paling utama yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Fokus utama model ini adalah maksimalisasi nilai bagi pemegang saham sebagai prioritas tertinggi perusahaan. Model stakeholder memandang perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab sosial kepada kelompok kepentingan yang lebih luas. Dalam model ini, pengambilan keputusan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai pihak, termasuk karyawan, kreditur, pemasok, pelanggan, hingga masyarakat luas, bukan hanya pemegang saham. Jadi kesimpulannya teman-teman, tata kelola korporasi yang baik itu penting sekali untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengatasi konflik antara pemilik dan manajer. Yang dimana hal ini dilakukan melalui GCG, kemudian kewajiban pengelola, serta pengawasan termasuk oleh investor institusional dengan tren global menuju standar tata kelola yang lebih transparan dan efisien. Nah, jadi itulah materi yang sudah kami rangkum dari evolusi dispersi struktur kepemilikan korporasi, yang dimana kalian kalau ingin menggunakan materi ini jangan ragu teman-teman, karena kami menggunakan sumber yang terpercaya, karena kalian bisa cek sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Bye-bye.